kita lihat kondisi Tamiang masih cukup parah ya Pak ya. Mungkin sebenarnya kami perlu bercerita dulu awal mulanya terjadi banjir ini. Jadi pada hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025 kami pada sore hari melaksanakan rapat terbatas di kantor BPBD Aceh Tamiang untuk naik status menjadi tanggap darurat. Kami rapat sampai jam 2 pagi. Tiba-tiba ada laporan oleh anak buah kami bahwa air sudah naik. Kami tidak menyangka air sungai itu naik begitu cepat. Memang dengan begitu besar curah hujan, kami bayangkan mungkin tidak sebesar itu. Sehingga kami keluar, ternyata yang benar air sudah naik begitu besar, sehingga kami mengungsi di salah satu toko. Kemudian dalam pengungsian itu kami hari Rabu dan Kamis kami berada di sana dengan berkomunikasi melalui alat yang apa adanya. Kenapa? Karena sarana komunikasi handphone dan juga sarana lainnya juga terputus, muncul listrik. Sehingga pada hari Jumat tanggal 28 November tahun 2025 kami dengan menaikkan rubber boat milik BPBD Aceh Tamiang bersama Kalak BPBD dan 2 pengemudi menerobos Sungai Tamiang. Kami berusaha menyeberang Sungai Tamiang untuk mencari ketinggian, untuk mencari signal supaya kami bisa melaporkan situasi yang terjadi di Aceh Tamiang. Pada pukul 4 sore kami berangkat, tiba pada saat maghrib. Tibalah kami di satu desa namanya Desa Payabedi, yang mana itu merupakan desa yang paling tinggi itu di Aceh Tamiang. Di sana kami menemukan satu orang masyarakat atas nama Pak Insan itu memiliki radio orari, karena hanya itulah yang bisa berhubungan sementara. Kami langsung connect ke provinsi dan juga ke pusat, pokoknya kepada stasiun orari yang ada di Indonesia supaya kami bisa terhubung. Besoknya pada hari Sabtu jam 10 pagi kami langsung mengikuti telekonferensi tapi melalui orari. Di suara kami direkam, langsung dirapatkan di Banda Aceh. Kami sampaikan bahwa pada saat itu 12 kecamatan Aceh Tamiang semua terimbas banjir. 2 kecamatan bisa kami buka isolasinya, tapi ada 10 yang belum terbuka saat itu, pada saat hari Sabtu tersebut. Kemudian hasil rapat tersebutlah baru tiba satu helikopter sore harinya, yaitu milik BNPB dari Medan. Tiba langsung kami kirimkan pakai keluar juga koordinat di sana. Tiba di lapangan Payabedi, mendarat dengan membawa bingkisan. Kemudian kami langsung menyampaikan di sana kondisi yang sebenarnya saat itu. Alhamdulillah dengan adanya terobosan tersebut, bantuan sekarang sudah banyak berdatangan, termasuk logistik. Sekarang saat ini kami butuhkan adalah logistik untuk seluruh masyarakat kami. Untuk 12 kecamatan semua sudah bisa kita jangkau. Bantuan pun dari Sumatera Utara sampai ke Aceh Tamiang sudah bisa kita lakukan lewat darat. Kemudian juga untuk sekarang ini kita sudah merambah kepada kampung-kampung ataupun desa-desa yang diperkirakan dulunya tidak sampai kita bisa jangkau. Nah, tadi kami sampaikan bahwa kami membutuhkan sarana transportasi yang besar untuk bisa menyalurkan bantuan ini. Kami fase sekarang ini adalah fase untuk memberikan logistik yang sebesar-besar permasalahannya. Memang ada masyarakat kita satu kampung itu hilang, dan mereka perlu kita lindungi dengan mendirikan beberapa tenda-tenda perlindungan. Ada juga masyarakat kami mungkin yang istilahnya itu perorangan belum mendapatkan logistik, tetap kami akan layani terus dengan cara melakukan patroli baik TNI dan Polri untuk melaksanakan pendeteksian tersebut. Saya kira dalam waktu beberapa hari ke depan ini bisa kita atasi.
Maka kita masuk pada fase berikutnya, yaitu fase untuk bagaimana para pengungsi tersebut untuk bisa kita lindungi dengan cara mendirikan posko-posko atau tenda-tenda untuk mereka bisa berlindung. Karena bagaimanapun juga mungkin ada yang tidak punya rumah dan sebagainya, ini harus kita layani semua. Sampai juga logistik tersebut. Kita sekarang ini berada di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang. Terima kasih kepada Pak Dandim yang sudah melakukan pembersihan. Kita nanti akan melakukan juga pendirian rumah sakit sementara di sini. Karena itu kebutuhan masyarakat sangat penting untuk rumah sakit. Karena kesehatan itu penting sekali. Apalagi pasca banjir, itu pasti banyak penyakit yang akan menyerang masyarakat kita. Sehingga dengan adanya dibukanya rumah sakit ini, jadi beberapa bantuan dari pemerintah maupun dari rekan-rekan yang lainnya untuk bisa untuk sebagai sarana pemberian kesehatan kepada masyarakat bisa kita akses di sini. Saya terima kasih kepada Bapak Kabang BNPB yang telah langsung memberikan bantuan sepenuhnya kepada kami. Dan insya Allah ini akan kami manfaatkan sebesar-besarnya. Mungkin demikian sebentar dari saya, bagaimana dari awal kita sampai sekarang, bahwa kita sudah masyarakat upaya-upaya, dan yang pasti pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat. Pimpinan daerah tidak pernah meninggalkan masyarakatnya. Kami bersama-sama menderita, bersama-sama membangun kembali kabupaten ini. Itu yang harus kita catat. Dan kami tidak pernah mengenal kata menyerah. Kami adalah seorang petarung bisa menyelesaikan masa-masa terjadi di sini. Kemudian juga kalau ada isu-isu, informasi katanya ini kota zombie, ini kita kurang ini, kurang itu ada segelintir orang yang mencoba memperkeruh suasana. Sebenarnya nggak ada itu. Semua sudah kita layani. Memang mungkin ya dalam tahapan pemberian logistik itu ada mungkin masyarakat yang belum mendapatkan itu. Saya sudah sampaikan kalau orang per orang itu memang kesulitan kita memberikan bantuan. Maka saya sampaikan coba dirikanlah posko-posko penampungan. Pasti akan kita salurkan ke sana. Saya sudah perintahkan para camat, kepada kepala desa, kita ada punya 216 kepala desa, sudah kita perintahkan untuk membangun posko-posko penampungan. Camat juga kami dorong juga untuk mengambil logistik untuk mengirim ke desa-desa yang menjadi wewenangnya untuk bisa mereka berikan bantuan. SOP ini sudah berjalan. Termasuk juga ada orang yang meninggal, kami fardu kifayahkan dengan sesuai dengan syariat Islam. Kita bawa mereka ke desa Payabudi, kita mandikan sesuai dengan syariat Islam dengan air yang bersih, juga kami makamkan sesuai dengan syariat Islam di sana. Jadi kami tidak memakam mereka di mana-mana, karena kan syariat Islam kan mandikan orang meninggal yang pakai air kotor nggak boleh itu. Maka kami bawa ke Payabudi, kami mandikan di tempat air yang bersih dan dimakamkan sesuai apa yang sesuai dengan syariat Islam yang kita terapkan di sini. Demikian sekarang sebentar dari saya. Kalau RSUD, pertanyaan dulu, kalau RSUD target apakah ada fasilitas umum lain yang sedang diupayakan untuk difungsikan kembali selain RSUD? Ya, untuk RSUD ini kami targetkan 3 hari selesai. Karena kami kerahkan banyak dari TNI Angkatan Darat untuk bisa ini kita bersihkan. Dan kami rencanakan di sini akan kita dirikan rumah sakit sementara. Di samping juga kita akan juga mendirikan beberapa posko kesehatan di samping para pengungsi yang ada di wilayah Aceh Tamiang. Jadi semua dokter sudah kami kerahkan, termasuk dokter-dokter bantuan dari luar, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan, juga sudah datang nih dari Kementerian Kesehatan, juga memberikan termasuk. Jadi sehingga ini semua bisa kita akomodir. Pak, sampai saat ini masih banyak posko-posko mandiri yang didirikan masyarakat, Pak. Terkait minimnya dapur umum, seperti apa itu, Pak? Ya, memang kita terus terang saja untuk tahap mereka itu baru turun atau keluar dari misalnya itu tempat penampungan sementara, itu baru 3 hari ini. Jadi sekarang masyarakat sudah banyak mendirikan posko-posko mandiri mereka. Nah, inilah kalau kita lihat sepanjang jalan itu ada mereka buat tenda-tenda sendiri. Nah, itulah mereka itu secara mandiri.
Padahal mereka sebelumnya juga sudah kita arahkan, seperti contoh di Karangbaru, ada gor di sana. Saya langsung berikan arahan di sana waktu itu. Pada hari pertama terjadi banjir, saya langsung ke sana dengan pakaian yang adanya, kita langsung ke sana memberikan arahan bagaimana supaya mereka di sana, dan kami menyiapkan konsumsi apa adanya waktu itu, sehingga mereka minimal bisa makan dulu selama beberapa hari di sana. Baru kita memberikan bantuan-bantuan yang datang saat ini. Kalau untuk Pak Dandim sendiri Pak, sampai saat ini ada berapa lintas instansi yang ikut dalam proses tanggap darurat di Tamiang khususnya? Baik, di tingkat nasional itu sudah banyak yang sudah memberikan perhatian. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatan, ada juga dari Seskap ya, kemudian berbagai macam kementerian yang sudah menghubungi ke kami, baik itu ke saya langsung maupun ke Forkopimda yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian kami menambahkan tentang rumah sakit ini. Memang rumah sakit ini berlumpur sampai dengan 1 lutut. Dan ini sudah teman-teman lihat sendiri, ini sudah progres yang sangat luar biasa. Diperkirakan tadi sehari atau 2 hari ke depan kita bersihkan ini. Memang kita masih mengupayakan angkutan ya untuk membuang lumpur-lumpur ini, karena lumpur ini harus dibuang. Kalau tidak dibuang, nanti ketika ada hujan lagi akan masuk kembali gitu. Jadi ini hal yang krusial bagi kami, dan ke depan kita tetap mengusahakan itu. Oke, Pak, bisa diperjelas lagi tidak sejak kapan Tamiang ini sudah bisa disentuh oleh TNI dan BNPB? Pertanggal berapa? Karena kan peristiwanya di hari Rabu ya Pak ya? Iya, iya. Ya kurang lebih memang Selasa atau hari Rabu itu tanggal 27 dan 28 memang hujan lebat saat itu. Sebetulnya tim BNPB ini sudah bergeraknya ke Banda Aceh, dan saat itu memang kami langsung bertemu dengan tim pusat, bahkan kami juga langsung berkomunikasi dengan kepala BNPB langsung saat itu dengan para deputi-deputinya. Jadi perhatian ke Tamiang ini saya kira dari mulai kita kena bencana itu 2 hari 3 hari sudah ada sentuhan dari BNPB pusat. Ada berapa personil berarti Pak yang sudah terjun ke lapangan saat ini sampai sekarang untuk apa? Dari TNI sendiri, jajaran TNI sendiri kami sudah ada kurang lebih 300 personil. Ini ditambah lagi dari Angkatan Laut juga ada ya. Kemudian dari kepolisian dan Brimob itu sekitar hampir 300 juga. Nah itu masing-masing sudah diplot ya, baik itu pembersihan jalan, kemudian membuka jalan akses antar kecamatan, kemudian juga pembersihan di kantor PLN, gardu-gardu PLN, kemudian juga di tempat rumah sakit dan seperti itu. Jadi semuanya habis dibagi rata. Termasuk kita perbantuan di dapur umum. Sebagian dapur umum itu ada perbantuan dari rekan-rekan TNI maupun dari kepolisian. Begitu. Boleh ke dirut rumah sakitnya? Pak, kondisi rumah sakit bisa nanti lihat kamera Pak. Kondisi rumah sakit ini kan cukup parah Pak, terdampak. Nah, bagaimana dengan kondisi pasien yang dalam keadaan darurat selama bencana ini, penanganannya seperti apa sih Pak? Ya, pada saat itu kami pasien tetap kami rawat dalam suasana keterbatasan, dan semua pasien yang kan yang terdampak lantai 1 semuanya itu kami pindahkan ke lantai 2. Lantai 2 di gedung rawatan yang di belakang, dan situ ada perawat yang bertugas yang masih bertahan di lantai 2, dan selama sampai hari puncak hari Jumat itu tetap kami setiap malam kami suplai logistik pengobatan kepada seluruh pasien yang masih dirawat. Namun memang yang agak terkendala waktu itu makan. Kan memang ya kami bersama dengan warga yang mengungsi sama-sama secara mandiri memasak untuk kebutuhan pasien walaupun terbatas seperti itu. Dan sekarang ini pasien sudah, karena sudah surut, secara mandiri banyak sudah pulang ke rumah masing-masing. Nah, sekarang kok urgensinya untuk membuka rumah sakit kembali sebagai perawatan kan sangat urgent ya Pak ya? Iya. Apa yang paling dibutuhkan sebenarnya Pak? Ya, untuk saat ini tentu saja pertama pembersihan, seperti arahan Pak Bupati tadi, harapan dalam 2-3 hari ke depan ini sudah bisa bersih, maka segera kami buka UGD. Maka kami akan buka pelayanan di sini untuk penanganan emergensi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ada juga di sini Direktur RSUD Adam Malik, perpanjang tangan dari Kemenkes, nanti akan mensupport alat-alat darurat seperti radiologi portable, alat-alat laboratorium untuk kami konsentrasikan di ruangan UGD yang sudah dibersihkan. Kalau Yang mungkin perlu saya tambah sedikit,
Jadi saya selalu diajak Tamiang ingin mengimbau pada masyarakat kami supaya jangan percaya dengan berita-berita hoax, karena itu sangat menyesatkan dan merugikan daerah kita. Yang kedua, saya pastikan bahwa saya selalu diajak Tamiang bertanggung jawab untuk bagaimana memulihkan kampung kita ini supaya ke depan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, saya harapkan jangan kita juluki kota-kota Jambi itu hilangkan. Julukan-julukan yang menyesatkan tersebut agar dihilangkan. Karena kita kuat, kita bisa kompak, insya Allah semua itu bisa kita lalui. Kita berdoa, ingat Allah itu tidak akan menurunkan cobaannya kecuali kepada hambanya yang kuat. Jadi harus paham. Dan saya sekali lagi tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Saya akan terus berusaha supaya baik kepada pemerintah, saya akan berusaha terus meminta bantuan supaya Indonesia kita pulihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak, dari Rumah Sakit Adam Malik sebagai perpanjangan dari Kemenkes akan memobilisasi berapa tenaga kesehatan untuk sebentarnya? Baik, kami dari RSUD Adam Malik, saya dirumnya. Yang pertama tugas kami di sini adalah membuka kembali rumah sakit ini. Tadi sepakat dengan Pak Bupati, 3 hari Pak Bupati, insya Allah kita buka. Yang penting adalah ada progres setiap hari yang kita dapatkan dari pembersihan air dan listrik. Kami juga sebahagian alat, sementara kami akan support dari Rumah Sakit Adam Malik. Dan saya yakin Kementerian Kesehatan juga akan menyupport alat-alat yang rusak di selanjutnya. Hari ini saya membawa 22 orang dan ada 5 orang itu elektromedis, itu akan melihat alat-alat di sini apakah ada yang masih bisa digunakan. Cuma saya lihat memang semua terendam cukup tinggi airnya di sini. Nah, tim saya itu yang ada yang akan tinggal di sini Pak Bupati untuk keliling dengan 1 ambulan untuk bisa keliling ke posko-posko, dan juga yang lainnya saat ini sedang membuka layanan buat masyarakat. Jadi penting sekali tugasnya adalah membuka rumah sakit ini secepatnya. Dan ada hemodialisis yang harus kita buka secepatnya juga, karena memang orang HD hemodialisis cuci darah itu harus segera mendapatkan layanan. Saya sudah kontak, kebetulan vendor di sini itu sama dengan di Rumah Sakit Adam Malik. Hari Senin mereka akan turun untuk memperbaiki jalur dan memberikan mesin baru. Insya Allah ada tempat nanti di sini dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Iya. Kebetulan memang selama periode perawatan sebenarnya kan biasa, namanya dalam perawatan ada yang meninggal. Kemarin waktu itu air masih tinggi. Kami terkendala untuk mengevakuasi jenazah yang pasien yang meninggal pada fase air masih tinggi. Jadi karena waktu itu kami konsentrasinya di lantai 2 semuanya, dan mungkin lantai 1 masih terendam. Jadi setelah air surut kami pindahkan ke lantai 1. Karena ruang jenazahnya pun kan terendam juga. Nah, setelah air surut sudah kami makamkan.